Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittihadi wal i'tisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini nikmat yang Allah berikan, kita sehat walafiat, kita dapat menjalankan perintahnya, dan kita dapat bersilaturahim. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kata Rasulullah, aqrabukum minni fil jannah man aksara salatan alayya. Paling dekat nanti kamu bersamaku di dalam surga karena banyaknya membaca salawat kepada Nabi. Man aksara salatan alayya fi hayatihi, siapa yang banyak membaca salawat semasa hidupnya, amarallahu jami'a makhlukatihi, maka Allah perintahkan semua makhluk-makhluknya ayastaghfira ba'da mautihi, agar makhluk tersebut berdoa kepada Allah agar memohon ampunan dosa-dosa kita. Yang kami hormati, yang kita muliakan, bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kembali kita bertemu dalam kajian-kajian. Hari ini kajian adalah kajian fikih. Yang saya bawa adalah kajian tentang udhiyah, yaitu tentang ibadah kurban. Karena tak berapa lama lagi di bulan 6 akhir kelak nanti ada suatu ibadah, suatu yang besar, yaitu Idul Adha. Dalam Idul Adha itu ada ibadah namanya ibadah kurban. Nah, kadang ini Bapak saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekilas tentang fikih-fikih ibadah kurban. Walaupun kadang-kala kita sudah mengetahuinya, perlulah kajian itu kita ulangi kembali. Kalau kita tidak mengulangi kembali, khawatir kita akan lupa dalam kajian-kajian tersebut. Tak perlu kita banyak-banyak mengaji, tetapi dapat hasilnya kajian tersebut dan dapat kita paham, lalu kita dapat mengamalkannya. Bapak-bapak saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, udhiyah adalah ibadah kurban yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita umat Islam. Di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang kita hafal, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah kita. Makna salat di sini adalah salat Idul Adha. Bapak saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban itu waktunya tertentu yang Allah berikan kepada kita. Dan juga ibadah kurban ini juga satu syariat yang membuat syiar Islam itu. Maka nanti ibadah kurban itu salah satu bentuk syiarnya boleh memberikan dagingan kurban
kepada selain Islam. Selain Islam itu nama syiarun. Wal budana ja'alnaha lakum min sa'irillah. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian syiar-syiar tanda keagungan Allah. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, maka berkatalah beliau, duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkurban bikabsaini amlahaini akronaini, dengan 2 ekor kambing kibas yang berwarna putih dan bertanduk. Itu Nabi berkurban dengan 2 kambing kibas yang berwarna putih dan bertanduk. Maka fara'aituhu wadi'an qadamahu ala shifaihima, maka aku melihat beliau, kata Imam Anas bin Malik, meletakkan kakinya pada sisi kambing tersebut dan membacakan bismillah serta bertakbir, kemudian menyembelih dengan tangannya. Ini hadis tentang memotong hewan kurban. Bapak saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Itu disunahkan. Kalau tak sanggup, jangan. Sampai sekarang saya kambing pun tak berani saya. Kambing pun tak berani minta ustaz potongkan ini. Oh, tak berani saya. Tak berani sampai sekarang. Padahal lumayan itu, Pak. Iya. Kadang ada 100.000 satu ekor, 150.000 satu ekor. Bayangkan dapat kita 10 ekor udah 1 juta. Lain lagi khotib hari raya. Itu. Jadi tak berani saya meminta untuk memotong, tapi disunahkan kita. Bagaimana cara Rasulullah SAW menyembelih? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma anni wa amman lam yudhi min ummati. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Begitulah Nabi cintanya sama kita. Apa keutamaan ibadah kurban? Rasulullah SAW bersabda, ma amila adami, tidak ada amalan manusia min amali yaumin nahar, pada hari ibadah tersebut, yaitu hari raya Idul Adha, ahabba ilallahi min ihraqid dam, selain mengucurkan darah. Makna darah sini bukan darah orang, maknanya ibadah kurban. Kami tak sanggup lembu, kambing. Kami tak sanggup kambing. Jangan yang lain pula, batasnya kambing aja. Mana tahu minta ayam pula dia, minta bebek, itu kan ibadah kurban. Sampai batas kambing saja. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah fi far'ihi kirobi kuruniha wa as'ariha wa azlafiha. Apa yang disenangi ada mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban, dan sungguhnya hewan tersebut akan datang pada hari kiamat. Apa yang akan datang? Tanduk-tanduknya, rambut-rambutnya, kuku-kukunya, dan juga apa? Rambut-rambutnya. Sesungguhnya wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a fil ardi fatibu biha nafsah. Maka sesungguhnya darah memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Sebelum jatuh ke tanah darah tersebut, maka hendaklah kalian berkurban dengan senang hati. Berkurban itu dengan senang hati di sini maknanya tidak merasa berat, maknanya tidak merasakan riyah. Ada enggak kita ketika kita kasihlah ke masjid
satu ekor lembu lemusin, ya kan? Satu lemusin yang besar, harga mahal. Kira-kira ada enggak hati kita itu? Aku paling besar lembu ni, paling mahal aku kasih. Kalau dah kayak gitu, maka tak diterima oleh Allah ibadah kurbannya. Tak dapat apa-apa, sia-sia saja dia. Kenapa tadi? Tidak membersihkan hatinya. Bagusnya sederhana saja, tak membesarkan hati kita, udah satu bagian saja dari tujuh bagian. Bagus gitu lagi. Memang kita antar satu lembu yang besar, merasakan bangga ketika itu dipanggil nama kita, senang kita, ria. Maka ini bersihkan hati kita untuk ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Agungkanlah hewan kurban kalian, maka sesungguhnya ia akan menjadi tunggangan bagi kalian untuk lewat di atas syirat. Di atas syirat, maka yang terbaik yang kita kasih. Kenapa? Untuk tunggangan di atas syirat. Kita enggak tahu di atas syirat itu, Pak, bermacam-macam, padahal jalannya sama, jaraknya sama, tapi keadaan ketika ke sana berbeda. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang lari, ada naik kendaraan yang enak, angin yang kencang, ada yang berjalan seperti dia melihat titik syirat itu seperti rambut yang dibelah 1000. Cuma ada dibelah 1000 rambut itu kecilnya, sehingga kalau dia lewat jatuh, asal jalan jatuh, asal jalan jatuh. Ada aja seperti apa? Warhu alal khatib, seperti kilat yang menyambar. Itulah orang-orang yang banyak ibadahnya. Ketika meniti syirat, tak tahu dia bahwasanya dia sudah melewati syirat tersebut. Maka nanti kendaraan kita itu yang terbaik, jangan pula yang kurus, ya, yang agak cari murah. Berapa kurban di sini Pak BKM? 2.200.000, mahal ya. Aku cari dulu lah yang agak murah ya. Tak, rupanya rata-rata masjid 2.200.000. Ternyata 2.200.000 masjid tersebut kita belilah kambing yang harga 2 juta. Kita antar. Kita antar. Nabi menguatkan cari yang terbaik. Kalau ada duit kita belikan kambing yang bagus, yang 3 juta, kita belikan yang 3 juta. Begitu. Kenapa? Kendaraan bagi kita. Nanti ada hukumnya. Kadang kalau banyak kita ini berkurbannya Pak, gantian kita ya atas namanya. Ini banyak paham ini. Atas namanya. Ini tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depan anak. Ini banyak salah persepsi. Ibadah kurban itu dihitung dari kepala keluarga. Dihitung dari kepala keluarga. Tak ada untuk istri, tak ada apa. Kalau cuma satu ibadah kurban kita, itu udah nama kepala keluarga. Ketika kepala keluarga itu, maka semua yang dapat, istrinya dapat, anaknya dapat pahala. Tapi pula lebih pula harta kita. Berlebih harta kita, nama anak kita, nama istri kita. Kadang kan gitu banyak yang ganti-gantian kan. Cemburu kadang istri. Ku bilang tahun-tahun kita cuma satu, jangan kita bilang gantian-gantian kan. Secara syariatnya maka apa? Kepala keluarga lah atas namanya. Contoh Muslim Rasyid, maka atas nama Muslim Rasyid lah yang disebut ketika ibadah kurban itu istri dan anak mendapatkan pahala ibadah kurban tersebut. Nah, Bapak saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada juga sebuah hadis dari Zaid bin Arqam annahum qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat bertanya kepada Nabi. Apa yang mereka tanya?
ma hajihil adahi. Ya Rasulullah, apa itu udhiyah? Qala, kata Nabi, sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Itu adalah sunnatnya bapak kamu, bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dibilang bapak kamu? Sedangkan kita Nabi Adam. Karena keturunan Nabi Ibrahim ini adalah para nabi dan para rasul, keturunannya, maka dia katakan itu sunnatnya ayah kalian. Jadi Nabi Ibrahim itu termasuk ulul azmi, yang nabi yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan cobaan. Jadi ulul azmi itu yang banyak cobaan. Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, singkatnya Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Itu dikatakan ulul azmi. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan Allah, wahai Ibrahim, khitan, disuruh khitan umur 80 tahun, Pak. Siapa mengkhitankannya? Diri sendiri. Kira-kira kita sanggup nggak, Pak, mengkhitan diri kita sendiri, Pak? Hah? Saya waktu kuliah dulu rajin ikut dakwah ke pelosok-pelosok. Saya kuliah dulu di UISU S1. Jadi pelosok-pelosok di sana, masuklah ke Tanah Karo. Tanah Karo itu dulu saya di debu-debu itu pemandian air panas. Dulu nggak segitu ramenya. Padatnya ada masjid di atas itu, Masjid Al-Hidayah. Itu punya Ibu almarhumah Haja Saryani. Itu punya Haja Saryani. Dulu dia sebagai yayasan UISU sebelum UISU itu pecah masa itu. Jadi ketika itu ada program sunat masal kita buat. Saya yang membuat. Jadi saya jumpai Ibu Haja Saryani itu ketua yayasan. Saya membuat sunat masal di debu-debu. Bagus katanya. Jadi apa yang diperlukan? Yang saya perlukan pertama dokternya. UISU ada kedokteran. Yang termasuk adalah jurusan yang terbaik untuk kuliah di Kota Medan ini. Kedokteran, apa dokter? Oke, disiapkan. Ambulan disiapkan. Apalagi yang diperlukan masyarakat, sarung, dana, diturunkannya semua. Jadi apa ada yang mau khitan, ya kita data, Pak. Kita sampaikan ke masyarakat, ternyata ada 2 orang yang baru mu'alaf, yang baru masuk Islam, umurnya sudah 40 tahun. 40 tahun. Ikut dah khitan. Itu masa itu enak, disuntik, tak terasa kan, sempat tak disuntik. Macam aku dulu lah ya. Mungkin bapak terasa dulu khitan kita tuh. Kalau saya kan di kampung Batubara, kalau khitan itu taruhkan di atas, kita dudukkan di atas batang pisang. Mungkin bapak ada merasakan itu. Oh enak bapak, kalau saya Batubara dulu itu ditaruhkan di atas batang pisang, kita didudukkan, dijepit itu. Dijepit apa kita? Dijepit, baru katanya sakit, tidak sakit, memang cuma tak rasa sakit, dipencetnya pula sakit lah kan. Pakai dijepitnya itu pakai namanya dulu kayu nibung, itulah dijepit. Jadi dijepit, di situ namanya pisau, namanya kami ini pisau kantuk. Pisau kantuk itulah pisau cukur tukang pangkas. Kalau sekarang kan pisau Inggris, ya kan Pak, silet. Pisau silet itu diganti-ganti, ini tidak. Pisau kantuk itu pisau yang kayak itu, cuman asli besi. Dari kalau besinya pakai kulit itu. Jadi itulah yang dipotong. Dia tanpa suntik, bayangkan. Apa enggak menjerit kita? Apa enggak menjerit kita? Iya Pak. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah itu 1 bulan lah baru bisa kering.
dilipat, tahu Bapak pakai apa gulungnya? Pakai kain. Pakai kain biasa itu digulungkan. Tapi begitulah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu apa? Alat suntik tak ada, apa pun tak ada, dan itu pula khitan sendiri. Makanya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa. Sehingga apa? Termasuk ibadah kurban ini tersebut, pengorbanannya adalah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, aku bermimpi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Menyembelihmu wahai anakku. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau itu perintah Nabi Ismail, kalau itu perintah Allah, jalankan. Mudah-mudahan aku adalah bagian orang-orang yang sabar. Bayangkan Nabi Ismail masa itu masa kecil, sampaikan oleh Nabi Ibrahim, silakan. Mau disembelih, Allah ganti dengan kipas. Begitulah pengorbanan Nabi Ibrahim. Udah lama tak punya anak. Lahirlah Nabi Ishak, lahirlah Nabi Ismail. Begitu yang Allah berikan kepadanya. Cobaan-cobaan Nabi Ibrahim ini luar biasa. Membangun Ka'bah, bagaimana keadaan yang istri dan Nabi Ismail, istrinya ditinggalkan di tempat yang tandus yang tidak ada apa-apa, itulah namanya Bakkah. Sekarang namanya Makkah. Kenapa dikatakan Bakkah? Karena banyaknya orang menangis. Itu nama Bakkah. Mekah diganti dengan bahasa Mekah dalam Al-Quran itu. Dulu Bakkah namanya. Kenapa? Menangis. Jadi Nabi Ismail itu tak berhenti menangis, haus keadaannya. Ya. Juga istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam juga itu tak berhenti menangis. Maka dengan sirah ini yang Allah berikan kepada kita, inilah syariat sunnahnya bapak kalian, kata Rasulullah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sahabat tadi bertanya kembali, qalu ma lana biha min al ajri. Ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala dari amalan itu? Apa kata Rasulullah? Bi kulli khatrati hasanah. Kalian akan mendapatkannya pahala atas setiap tetes darah yang keluar. Engkau akan mendapatkan setiap tetes yang darah yang keluar. Bahasa dalil yang lain juga mengatakan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, engkau akan mendapatkan satu kebaikan. Satu helai bulu maka mendapatkan satu kebaikan. Dapatkah kita menghitung bulu hewan kurban? Kita tak dapat menghitungnya berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Tak dapat kita menghitungnya. Setiap tahun kita berkurban, berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka pahala-pahala kita ini Bapak, saudara sekalian, ini Allah tak nampak jumlahnya, Allah tak nampakkan jumlahnya. Sempat kita nampak jumlahnya, udahlah, tak bekerja kita dah. Berzikir saja, sembahyang saja, bertasbih saja. Sekali ungkapan subhanallah 1000 dapat kita. Subhanallah 1000 dapat kita. Allah kasih. Bersedekah kita, Allah kasihkan banyak. Berzikir kita, naik haji, naik kita, umroh aja terus kita. Kalau Allah nampakkan seperti itu, sebetulnya udah Allah kumpulkan. Makanya Nabi kan dah kasih janji bagi orang yang sholat sunat, ya, sholat sunat fajar, yaitu sholat sunat qabla subuh, maka Allah akan berikan dunia dan sisinya. Itu sekali Pak, itu sekali. Kalau subuh kita beratusan kali, maka berapa banyak dapat dunia sisinya. Maka dalam kitab Majalitus Saniyah fil Kalami ala Arba'in An-Nawawi menyebutkan paling kecil nanti istana itu ya, paling kecil nanti istana penghuni surga tersebut adalah sebesar dunia dan sisinya. Paling kecil tuh Pak.
dunia ini bumi, ini planet Pluto, Mars, Jupiter, apalagi matahari. Ini bumi, ini dunia. Ini dunia yang tak bisa kita capai. Ya, kita tak bisa dapat kita capai. Maka Pak, itulah istana yang paling kecil. Besar kali itu? Enggak. Kenapa? Kendaraannya buruk. Kalau kendaraannya buruk, kita lihat bagaimana sejarah Nabi Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu berangkat di waktu malam, pulang sebelum subuh. Sudah sampai tembus ke langit ketujuh, sampai lagi ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, berbolak-balik lagi ketika berjumpa dengan Nabi Musa dengan jumlahnya ibadah salat kita, sampai ke bumi ini sebelum salat subuh. Cemana kencangnya buruk tersebut. Jadi bumi, dunia dan sisinya itu kecil. Lalu kita ratusan kali sudah salat subuh tersebut. Allah kasihkan ratusan besarnya istana itu kecil juga. Kecil juga. Kenapa? Kendaraannya buruk. Makanya surga itu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Makanya Nabi Idris alaihissalam bersahabat dengan malaikat maut. Para nabi itu Bapak, saudara sekalian, itu bersahabat dengan maut, para nabi. Kira-kira kita mau enggak bersahabat dengan malaikat maut? Apa? Mau kita bersahabat dengan malaikat maut? Tak ada yang berani. Itu para nabi itu bersahabat. Apa kata Nabi Idris? Malaikat maut, gimana rasanya sakit mati itu? Cobalah dulu. Oh, minta izin sama Allah. Allah kabulkan, cabut, nanti balikkan lagi. Dicabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Ketika dah cabut, dibalikkan lagi. Macam mana rasanya? Luar biasa, dahsyat, sakitnya tak terhingga, kata Nabi Idris alaihissalam. Maka saya tak macam mana membayangkan sakitnya luar biasa, dan saya tidak mau merasakan itu lagi. Kata Nabi Idris alaihissalam, dahsyatnya kematian itu. Satu saat Nabi Idris alaihissalam bertanya, macam mana keadaan surga itu? Keadaan surga, tanya pakai malaikat Jibril. Enak, bagus, nikmat-nikmat Allah. Aku mau nengok, kata Nabi SAW. Syaratnya masuk surga itu, kata malaikat Jibril, harus sudah merasakan kematian. Aku kan udah pernah mati hari itu, katanya. Waktu itu malaikat maut mencabut nyawaku, baliknya kan lagi aku. Berarti aku kan udah pernah mati, kata malaikat Nabi Idris alaihissalam. Dibawalah oleh malaikat Jibril ke surga, maka masuk ke dalam surga. Udah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, udah habis waktunya kunjungan ke surga. Bentar lagi, kata Idris alaihissalam. Nabi Idris, udah habis ini. Ini entah riwayatnya Israiliyat, tapi banyak juga cerita-cerita ini diceritakan oleh para ulama. Lalu sampai udah pintu-pintu surga, alamak, ada tinggal, katanya. Bentar ya, apa yang tinggal? Terompahnya, katanya. Terompahnya tinggal dalam. Masuklah Nabi Idris, masuk ke surga ke dalam lagi. Sampai sekarang dalam riwayat Nabi Idris itu tidak keluar lagi. Nabi, apalagi Hawa, ya kan? Apalagi kita masuk ke hotel yang begitu cantik, masuk istana yang begitu indah, tak mau kita keluar, mau nginap di situ aja kita, iya kan Pak? Mau nginap di situ aja kita, ya Pak Rahmat. Nah, ini nikmat itu akan kita akan dapati nanti. Kita akan dapati nanti, Allah berikan. Bayangkan pahala ibadah kurban tadi, satu ekor yang Allah berikan, pahala kita mendapatkan satu kebaikan. Setiap bulu-bulu itu satu kebaikan. Kalau ada ribuan bulunya, berarti ribuan kebaikan yang Allah berikan. Nyesal orang yang punya duit tapi tak mau berkorban. Apa hukum korban? Maka hukum korban ini adalah sunnatul muakkadah. Sunat yang dianjurkan hampir jadi wajib. Sikit lagi
Umirtu bin nahri wa huwa sunatun lakum, kata Rasulullah, aku perintahkan untuk berkurban dan kurban bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum, telah diwajibkan bagiku oleh Allah berkurban dan tidak wajib bagi kalian. Nabi wajib berkurban. Ada juga apa-apa saja wajib itu yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah kurban, sunat witir dan sunat duha. Itu diwajibkan kepada Nabi. Kita kurban sunnah, sunat witir sunnah, sunat duha sunnah, tapi sama Nabi wajib. Nabi wajib. Nah, Bapak Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah pembahasan awal kita, keutamaan ibadah kurban dan juga hukum ibadah kurban. Mudah-mudahan banyak hukum-hukum yang kita juga ingin menyampaikan kepada Bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti di tanya jawab bisa sekiranya kita sampaikan. Ini saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian bagi yang ingin bertanya seputar tentang berkurban ataupun seputar hari raya Idul Adha. Kami persilakan. Coba Ustaz, saya coba. Kan begini Ustaz, biasanya kan setiap masjid itu mengadakan kurban. Kadang-kadang kan Ustaz, ini kulitnya kadang-kadang ada yang dibagi secara merata, kadang-kadang ada yang untuk penyembelih. Sebenarnya Ustaz, manakah yang lebih afdal Ustaz? Apakah memang kadang-kadang kan masjidnya itu karena memang dia ikut penjagal istilahnya atau pemotong, maka bagian si kulit itu tadi diberikan kepada si pemotong. Di sini Ustaz, yang kadang-kadang banyak juga pertanyaan, manakah Ustaz yang lebih afdol? Apakah dibagi rata atau bagaimana Ustaz? Tolong Ustaz. Itu memang kajian lama dan kita juga sudah banyak yang paham daging kurban itu tak boleh dijual oleh si kurban. Daging itu apa saja? Ya semua, termasuk kulitnya. Memba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka ia tidak berkurban. Kira-kira sama siapa yang disampaikan sini oleh Rasulullah kepada orang yang si kurban. Yang kedua, daging kurban itu tak boleh dijadikan upah, tak boleh dijadikan upah. Makanya masjid ini harus saya berkali-kali saya sampaikan, tertulis itu kurban biayanya 2.200.000. Kira-kira itu semuanya ke kurban atau tidak? Tidak kan? Tidak. Maka sampaikan ke si kurban, ya, yang lebihnya ini kita buat akomodasi. Apakah operasional transportasi, apakah operasional upah, apakah plastik, makan siang dan yang lainnya. Itu harus disampaikan sama si kurban. Karena banyak si kurban itu merasa 2.200.000 itu ibadah kurban semua. Ibadah kurban semua. Kalau ibadah kurban semua, lalu panitia ambil 200 itu tadi jadi upah. Mana boleh? Tak boleh jadi upah. Maka sampaikan kurbannya 2 juta, operasionalnya 200. Itu si panitia wajib menyampaikan kepada si kurban. Wajib menyampaikan, sehingga Pak itu bukan termasuk biaya daging ibadah kurban.
Nah, itu tadi kulit. Jadi sudah kita sampaikan mana yang baik, dipotong rata atau dikasih sama panitia contohnya kan. Kalau dikasih nggak apa-apa, tapi jangan jadikan upah. Jangan dijadikan upah. Pertanyaannya, sering kadang ada juga masjid dipotong-potong kecil kulit itu dimasuk dalam plastik. Tiba besok di paret-paret tuh banyak terbuang kulit itu. Kira-kira berarti nggak mau dia tuh kan? Jadi kerjaan. Maka kulit itu disedekahkan. Jangan panitia yang membuat, oh ini kami jual, kami sedekah, enggak usah. Kulit itu saja. Siapa yang merasa kita tengok yang tak mampu, tak sanggup, fakir, miskin, kita kasihkan kulit itu sama dia. Walaupun ada panitia yang tak mampu, susah payah, kalau kalian mau inilah, bagi-bagilah kalian. Tapi di lain, upah. Kalian bagi-bagilah itu. Dijual ya terserah. Dijualnya terserah. Kenapa? Kalau kita sudah dapat daging kurban, itu terserah kita. Mau kita makan, mau kita jual, boleh. Kita jual, boleh. Macam contoh, saya Ustadz contohnya kan. Ustadz, nanti jangan lupa datang Ustadz jam 3 di masjid kami. Siap, dapat 1 bungkus. Masjid lagi, antar 5 masjid. Dapat 5 kan banyak nih. Beli cabai, bumbu, tak ada duit. Tak ada duit, contoh lah. Tak mungkin tak ada duit. Contohnya, kira-kira saya jual. Boleh, karena sudah hak milik saya. Yang tak boleh jual itu siapa? Tak boleh sekorban atau panitia. Kok panitia tak boleh? Karena panitia itu wasilah daripada si kurban tersebut. Kenapa? Sunnahnya yang mengerjakan ibadah kurban itu diri kita sendiri. Kita motong, kita bersih, kita yang bagi-bagikan. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kerabat dan saudara kita. 23. Nah, ibadah kurban ada lagi yang tak boleh kita makan. Ibadah kurban apa itu? Nazar. Nazar, nanti kalau aku naik pangkat bernazar berkurban 1 ekor lembu, haram dimakan dagingnya. Haram. Mana lagi? Ketika kita nengok kambing, sapi, ini sapi kurbanku. Itu udah nazar wajib. Itu namanya kurban wajib. Maka itu tak boleh kita makan dagingnya. Tak boleh. Ada pendapat juga, kalau dia hanya dalam hati tapi tak diungkapkannya, boleh kita dimakan. Itu bukan namanya kurban wajib. Jadi itu kalau masalah kulit itu untuk amannya panitia, bagikan siapa saja yang tidak mampu, sudah. Jangan pula panitia yang menjual lalu katanya duitnya nanti kami sedekahkan. Enggak. Biar kasihkan aja dah. Kalian apa? Nah, untuk kalian ini dah terserah kalian, mau kalian jual, mau apa, mau buat apa. Tapi kalau bapak saya, almarhum bapak saya, itu suka kali itu. Dibakarnya, ya kan? Udah dibakar bersihnya, direbusnya, habis kulitnya itu, udah habis kulitnya baru dibuat apa? Kikil. Tak nampak istri lewat depan tuh. Tak nampak istri lewat depan tuh. Kalau udah makan kikil, belum mak piring-piring tuh. Nah ini. Dan juga ya semua yang ada pada diri ibadah daging kurban tuh itu kurban itu. Kurban itu kadang ada panitia di rondoknya kaki itu. Iya kan? Iya kan Pak? Di rondoknya kaki itu. Ya, di rondoknya. Itu. Tapi sampaikan, aku minta ini ya, sampaikan aja, jangan di rondok-rondok diambil.
Kadang tuh kaki-kakinya. Ada yang nggak suka kepala kan? Kepala kambing tuh tak suka. Nah, ada pula yang empeduhnya tuh. Dia telannya atau untuk apa? Atau apa tuh, Pak? Hah? Empeduh tuh untuk apa? Itu bermacam hukum, Pak. Tak boleh. Tak boleh. Najis. Tak boleh. Telan itu. Itu karena banyak tuh tak tahu itu. Tak boleh. Boleh. Iya, karena masih najis. Kalau namun pun belum tahu. Kalau mulai tak boleh, ya. Itu tuh. Iya, sebenarnya najis, betul. Kata bahwa tak boleh. Itu hukumnya. Banyak kayak itu diambilnya atau apa? Terus stamina, bongak juga. Bongak tuh. Tak ada stamina itu. Kalau memang stamina, ya kan? Tahun lalu dia nelan itu. Kalau stamina, anaknya bertambah. Ini pun tak bertambahnya anaknya. Ya kan? Itu tadi buktinya itu. Nah, ini Bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Pak? Ya. Kambing atau ke atasnya setelahnya apakah lembu atau unta atau dan yang lainnya gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, mana yang lebih afdol untuk kita lakukan misalnya dengan dana yang terbatas bagi kita? Apakah kita satu bagian lembu atau satu ekor kambing? Maksudnya satu bagian lembu itu kan satu lembu bisa ber7 orang. Nah, kita ngambil yang salah satunya dari 7 bagian itu, Ustaz. Mana yang lebih afdol atau mana yang lebih utama kita lakukan? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Berkurban dengan kibas. Nabi berkurban dengan kibas. Maka yang afdol ini ya, yang afdol bukan tak utama, semuanya lebih, tapi yang afdolnya itu adalah kambing, satu ekor kambing yang bagus, yang sehat, yang itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada dana kita lebih tak apa-apa, yang bertanduk, kibas yang besar, ya kan? Yang biasa kan orang kan kalau kurban kan biri-biri kan, tebal kulitnya itu kan. Saya kan termasuk panitia kurban juga nih Pak, panitia kurbannya, tapi bagian kambing. Saya itu 3-4 kambing itu bisa saya selesaikan sendiri. Tekniknya kan sudah dapat saya. Maka yang afdal itu tadi kambing. Kalau ada kibas ada sini. Tak ada. Yang kita apa yang besar sini? Etawa ada sini. Etawa, mainkan etawa. Ya, karena mahal nggak apa-apa. Tapi kalau pula harganya, contohnya nih Pak, harga etawa itu sama harga satu lembu. Bagus satu lembu. Boleh untuk satu bagian, bagus, itu lebih bagus lagi. Bisa bagi 7, ya memang syariatnya bagian 7 bagian. Kambing bisa bagian 7? Oh, tak bisa. Hanya unta, kerbau, sapi, kuda ya, kuda. Tapi kuda mahal kali. Kuda itu hampir harga mobil. Sekarang tuh kayak harga mobil kuda itu. Kadang ada yang 100 juta. Tapi kalau ada mobil modal kita kerbau buat Pak. Kerbau. Itu lebih besar, karena mahal biayanya kan, lebih mahal. Kerbau sama sapi, serat daging itu beda. Makanya agak mahal kerbau. Enak kerbau.
Kalau kami di kampung kami itu batubara, Pak. Sebelum puasa, sebulannya itu ada namanya pesta tapai. Itu orang jual tape, jual lemang 1 bulan. 2 hari lagi mau puasa, itu namanya membantai. Apa membantai itu? Memotong kerbau. Wah, dijual. Nah, itu tradisi kami batubara. Darahnya itu kan darah kerbau tuh, yang mana punya kaki berlobang-lobang. Kan ada kaki kita ada lobang-lobang tuh, Pak, kena kutu air atau apa. Celupkan ke darahnya tuh. Kata orang tua dulu. Aku pun buat juga dulu tuh kecil kayak gitu. Karena kaki dulu kan berlobang-lobang. Aku tengok bertahun-tahun gua apa tak sembuh-sembuh. Tapi gitulah kata orang tua dulu. Nah, maka yang afdal itu yang terbaik. Tapi kalau kita atas nama sendiri, yaitu yang baiknya kambing. Silahkan kambing. Nah, itu. Ya, kepada Bapak Ibu masih ada, kami persilahkan. Ada ibu belakang. Kayaknya cukup, Ustaz. Kami persilakan untuk doa, Ustaz. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأنصرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخذنا من الدنيا مع الإيمان وختم لنا من الجن والإيمان. اللهم طول أمورنا وأصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا وواسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وعليها وعزنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.